Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan Pak Bagus. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi Bhinneka Tunggal Ika. Materi ini terdapat di tema 7, subtema 2, mata pelajaran PPKN. Adapun tujuan kenapa kita belajar pada hari ini yaitu agar kalian siswa mampu memahami keragaman sosial budaya di Indonesia secara benar dan mampu menjelaskannya. Nah, langsung saja masuk ke materi. Keindahan berbineka. Yang pertama, indahnya hidup berbineka. Perhatikan lambang negara kita, yaitu di samping kanan kalian ada lambang Garuda Pancasila. Coba dilihat di pita ini, kalian bisa membacanya, yaitu dibaca Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari kitab Sutta Soma karangan Pu Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Yaitu kata-kata ini kemudian diberi makna yang lebih luas. Meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Semboyan itulah yang mengikat keberagaman bangsa kita menjadi satu kesatuan. Cukupkah kamu mengerti artinya saja? Tentu tidak, kata Pak Bagus. Kenapa? Karena setelah memahami makna yang terkandung di dalamnya, kalian harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu bergaul dengan teman, kamu akan bertemu dengan berbagai macam atau beraneka ragam teman-temanmu. Mulai dari yang temanmu berbeda dalam kepandaian, ada yang pintar, ada yang sedang. Terus ada keterampilannya juga beda, ada yang pintar membaca, menulis, menggambar, ada yang pintar berolahraga. Ada hobinya juga berbeda, mungkin hobi kamu bersepeda, memancing, atau membuat video. Terus ada ukuran tubuh, ada yang besar, kecil, warna kulit. Nah, warna kulit ini biasanya Indonesia Timur lebih berwarna gelap daripada kita yang berasal dari Indonesia bagian barat, seperti itu. Terus kebiasaan, bahkan sukunya beda. Mungkin saat kita di kebun seperti ini, ada yang dari Jawa, ada yang asli dari Kalimantan Timur, dari Dayak, ada yang dari Timur, dari Ambon, dari Papua. Budayanya juga beda, agamanya juga. Lalu bagaimana kamu harus bersikap? Nah, untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, kamu pun tidak perlu meniru temanmu tersebut. Kamu harus menjadi diri sendiri, tapi kamu harus menghargai orang lain. Menghargai orang lain yang berbeda denganmu. Hargai mereka, sayangi mereka. Nah, perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, kamu jangan berselisih, jangan bertengkar dengan perbedaan tersebut. Kamu harus mensyukuri perbedaan dengan cara tadi, menghormati dan menghargai temanmu yang berbeda. Maka perbedaan yang ada di dalamnya akan terasa lebih indah. Indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Kamu tidak dapat hidup sendiri. Kamu membutuhkan bantuan orang lain. Demikian pula, kamu juga dapat membantu orang lain. Dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa aman, nyaman, dan tentram. Nah, misalnya dalam bidang keamanan masyarakat, untuk menjaga keamanan masyarakat perlu adanya ronda yang dilakukan setiap hari atau bergantian. Malam ini Bapak A ronda, besok gantian Bapak B. Nah, jadi tidak setiap malam ronda. Terus setiap masyarakat harus melakukan kewajiban ronda tersebut agar sama, agar adil.
tidak memandang dia kaya atau miskin, tidak memandang asal suku dan agama. Dengan demikian tercipta keamanan dan ketertiban. Itulah salah satu arti pentingnya persatuan dalam perbedaan. Apa yang terjadi jika tidak ada persatuan di masyarakat? Tanpa ada persatuan, kerukunan di masyarakat sulit terwujud. Setiap orang akan hidup mementingkan diri sendiri. Di antara orang yang akan muncul rasa saling curiga, hidup tidak akan nyaman. Salah satu contoh nyata kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah tradisi gotong royong membangun rumah seperti di gambar ini. Ada yang membenarkan rumah, tiangnya, ada yang mengaduk semen, ada yang menyapu, ada yang membawa kayu. Nah, dengan begitu pekerjaan akan lebih cepat, terasa ringan, dan nyaman, serta rukun. Unsur-unsur kebudayaan. Kemanakah unsur-unsur kebudayaan? Nah, religi atau kepercayaan. Di Indonesia diakui ada 6 agama resmi, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Semuanya dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan. Nah, di kelas kita saja mungkin ada agamanya Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, mungkin di kelas kita ada yang seperti itu, dan kita harus saling menghargai dan memiliki toleransi agar rukun. Mata pencaharian. Nah, mata pencaharian ini adalah keragaman karena di Indonesia ini masyarakatnya beragam serta geografisnya, kondisi geografis, kondisi wilayahnya juga berbeda. Di Indonesia yang menjadi petani di daerah itu tanahnya subur, sementara orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai mengandalkan perikanan sebagai mata pencaharian. Lalu ada pula menjadi pedagang, peternak, pekerja jasa atau mata pencaharian lain. Nah, kalau kita di lingkungan kebun, maka adalah mata pencahariannya adalah di sekitar kebun kelapa sawit. Ada yang pemanen, pemberondol, ada yang kasih, ada yang kerani, seperti itu. Nah, itu adalah perbedaan unsur budaya dalam mata pencaharian. Selanjutnya adalah teknologi dan peralatan. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang yang membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Teknologi bermula dari bentuk yang sangat sederhana, lalu berkembang terus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Selain itu, kebutuhan manusia juga mulai beragam. Teknologi sudah ada sejak zaman dulu hingga sekarang, seperti teknologi dan peralatan senjata, wadah, alat angkut, tempat berlindung, rumah, alat pembuat makanan dan minuman, serta pakaian dan perhiasan. Nah, semakin lama teknologi akan semakin maju dan beragam. Selain itu, kesenian. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya. Kesenian dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu kesenian yang dapat dinikmati oleh mata, dan yang satunya adalah kesenian yang dinikmati oleh telinga. Kesenian yang dinikmati oleh mata yaitu patung, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari, pendalangan wayang, dan seni olahraga. Di tiap daerah beda. Kalau di Nias ada yang namanya lompat batu. Itu adalah budaya yang menjadi ciri khas Nias. Terus kesenian yang dapat dinikmati dengan telinga adalah seni musik dan seni sastra. Setiap suku di Indonesia juga memiliki lagu daerah, alat musik, dan berbagai kesenian sendiri-sendiri. Pengetahuan. Berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup.
Pengetahuan itu antara lain tentang alam sekitar dan flora fauna, bahan-bahan mentah, benda yang ada di lingkungan alam, tubuh manusia, sifat dan kelakuan manusia, serta pengetahuannya tentang ruang dan waktu. Misalnya, pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman dan ramuan obat tradisional. Pengetahuan menentukan arah orang Dayak. Nah, sehingga tidak tersesat di hutan belantara, yaitu dengan menggunakan bintang. Menentukan utara, timur, utara, selatan, timur, barat dengan menggunakan bintang atau dengan tanda-tanda lain. Selain itu, pengetahuan arah para pelaut tradisional untuk mengarungi samudra, nah itu melalui bintang. Sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Ada sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku dalam masyarakat. Contoh sistem marga pada suku Batak. Nah, marga suku Batak ini seperti Bu Lasria dan Bu Elsa. Nah, dia memiliki marga sendiri. Terus sistem terah pada suku Jawa. Kedua contoh ini adalah sistem kekerabatan suku-suku tersebut. Nah, yang terakhir dari unsur bahasa adalah unsur budaya adalah bahasa. Setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri yang terkadang hanya dimengerti dan dipakai oleh suku itu sendiri. Itulah yang dinamakan dialek. Nah, kayak seperti orang Jawa iso ngomong Jawa tapi wong liya ora mudeng. Orang Jawa bisa berbicara bahasa Jawa tapi orang lain tidak mengerti. Orang Batak juga seperti itu, orang Kalimantan seperti itu, orang Banjar seperti itu. Orang Papua juga memiliki bahasa sendiri yang dimengerti oleh suku bangsanya sendiri. Lalu bagaimana suku-suku Indonesia dapat berkomunikasi dengan suku yang lain? Nah, beruntunglah kita yang memiliki bahasa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Tentu kamu ingat bukan salah satu ikrar Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, semua suku lain di Indonesia pada kalanya akan berbahasa Indonesia dengan suku lain yang tidak mengerti tentang bahasanya. Saya dapat mengerti suku Papua, suku Banjar, suku Dayak, suku Batak dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah konferensi pertemanan dalam keragaman. Nah, konferensi ini dilaksanakan di Jakarta tanggal 14 sampai 18 Oktober tahun 2003. Apa saja isi-isi dari konferensi tersebut? Yang pertama tentang keragaman agama. Kami tahu ini isi konferensinya ya, menjadi sebuah isi yang dapat dibacakan seperti Sumpah Pemuda, tapi ini anak-anak usia sekolah. Perbedaan agama janganlah dijadikan alasan terjadinya pertengkaran dan perpecahan. Bertegur sapa, senyum, dan adil harus dilakukan kepada siapapun walau berbeda agama. Agama itu mengajarkan kebaikan. Perbedaan agama itu anugerah dari Tuhan, karena di sanalah kita bisa mengisi, saling berbagi, dan saling menolong. Untuk itu, di rumah kami bisa pertama, berbagi cerita tentang keragaman agama kepada adik, kakak, ayah, dan ibu. Memperkukuh iman dengan menjalankan ibadah yang kami anut dengan sebaik-baiknya. Tetap percaya pada agama yang kami anut sepenuhnya, dengan tetap bertoleransi pada agama lain agar persatuan antar umat beragama tetap terjaga. Di sekolah kami bisa tidak mempermasalahkan agama yang dianut teman-teman, tidak bertengkar karena hanya agama, memberikan kesempatan teman-teman untuk melakukan ibadah, bertegur sapa, senyum, dan dengan semua teman meskipun berbeda agama, mendamaikan teman yang berselisih karena perbedaan agama, berteman dengan siapapun dengan latar belakang agama yang berbeda sekalipun.
Nah, itu tadi tentang agama. Sekarang tentang budaya. Kami tahu Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam, bahwa setiap budaya memiliki ciri tersendiri. Tiap daerah mempunyai senjata tradisional, rumah adat, tarian, pakaian, permainan, dan makanan yang wajib kami hargai dan hormati. Pengetahuan kami tentang kebudayaan orang lain masih sangat terbatas. Kami pun belum begitu jelas tentang kebudayaan milik daerah sendiri. Kami tahu ada masalah. Orang lebih senang membanggakan daerahnya sendiri. Orang sering merasa budayanya paling baik. Orang sering merasa daerahnya punya kelebihan lebih baik dari yang lain. Padahal beragam itu indah, sebab jika semua daerah sama, tidak akan menarik. Untuk itu, di rumah kami bisa belajar dan bermain dengan teman dan sahabat pena dari macam-macam daerah. Berlatih menari macam-macam tarian seperti kecak, gending Sriwijaya, tari baris, dan serimpi. Belajar bersama ayah, ibu, adik, dan kakak melalui radio, TV, dan buku. Mengajak tetangga untuk bermain congklak, peta umpet, engklek, enggrang, gerobak sodor, dan permainan lainnya. Mengajak teman yang baru pindah dari daerah lain untuk bercerita dan bermain bersama. Mengajak bermain dan belajar bersama teman yang cacat. Di sekolah kami bisa mengajak teman untuk tidak mengatakan ih terhadap budaya orang lain. Meminjam buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya. Membaca cerita-cerita daerah dan bermain dengan teman-teman. Mengajak teman untuk menyapa dan bermain dengan teman baru. Nah, mungkin itu saja pelajaran pada hari ini tentang keberagaman sosial dan budaya serta agama yang ada di Indonesia. Bapak harap kalian tetap rukun dengan teman kalian walau memiliki perbedaan, karena sejatinya perbedaan itu indah. Mungkin cukup itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari ini dari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Cukup sekian dari Pak Bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.